Haleluya, senang sekali untuk kita berada di sini di Anugerah Fellowship. Saudara, setelah minggu lalu kita libur ya. Puji Tuhan, topik yang sudah dipersiapkan malam ini dengan judul yaitu Guard Your Heart. Saudara, kerap kali dalam kehidupan kita seperti yang diposting di Instagram, saudara ya. Kadang-kadang kita enggak lagi in the mood, saudara ya, atau enggak bersuka hati kita akan sesuatu hal yang lain, saudara. Terutama pada waktu ada hal-hal yang terjadi itu tidak selaras dengan keinginan hati kita. Kadang-kadang ada orang-orang yang mengecewakan kita. Kita sudah melakukan hal yang terbaik tetapi masih aja dicacatin, saudara. Ada hal-hal yang kita sudah lakukan dan kita berharap akan ada promosi, tetapi seringkali juga promosi tidak terjadi. Atau kadang-kadang ada hal yang buruk yang terjadi pada kehidupan kita. Atau ada kabar-kabar baik atau kabar-kabar buruk rupanya yang juga terjadi. Jadi sesuatu hal yang tidak mudah kita akan belajar malam hari ini yaitu untuk guard your heart. Saudara, puji nama Tuhan, satu hal yang menarik. Kalau saudara lihat di slide yang sudah saya tampilkan di bawah ini ada sesuatu yang baru dengan nama yaitu www.anugerahchurch.org. Jadi saudara, puji Tuhan, di Anugerah Church kita sekarang sudah punya website. Jadi kalau saudara ingin tahu tentang lebih banyak, terutama Anda yang ada di luar sana, www.anugerahchurch.org. Saudara pengen tahu tentang jam kebaktian, lokasi, apa aja yang dipercayai melalui gereja Anugerah atau Anugerah Church, saudara bisa ngecek ke website kami. Saudara, dan saya percaya ada hal-hal konten-konten menarik, terutama firman-firman Tuhan yang sudah pernah dikhotbahkan baik di Anugerah Fellowship atau Anugerah Church. Saudara bisa masuk ke library-nya dan saudara bisa nanti lihat sendiri di sana dan juga saudara akan pasti menemukan hal-hal yang sangat menarik. Ada amin enggak? Puji Tuhan. Kemudian kita masuk slide yang kedua. Alright, saudara, hari Minggu nanti saudara Anugerah Church akan celebrate anniversary yang pertama. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi malam ini sekali lagi saya mau ngambil kesempatan untuk mengundang setiap daripada teman-teman yang ada di Storehouse pada malam hari ini untuk kita datang. Jangan lupa ya, minimal ajak 1 sampai 2 teman keluarga kita untuk mereka boleh bersama-sama celebrate atau merayakan kebaikan Tuhan di Anugerah Church, saudara ya, tanpa terasa 1 tahun, saudara ya, sebenarnya 1 tahun lebih. Anugerah Church sudah berjalan, tentunya ini bisa terjadi karena kebaikan dan kemurahan dan pembelaan serta provisi daripada Tuhan Yesus Kristus serta kerja keras daripada kebanyakan daripada kita. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi catat tanggalnya 17 Maret 2019, Anda yang ada di luar sana ayo datang di Storehouse. Letak kami adalah di Storehouse di Balasa Shopping Arcade di Jakarta Selatan di Permata Hijau, saudara ya. Akan ada hamba-hamba Tuhan dari Anugerah Church sendiri yang berkhotbah dan kemudian nanti tentunya ada adik-adik dari youth group yang akan menampilkan skit drama yang very interesting, saudara ya. Dan kemudian tentunya ada juga dari grup Umas, dari grup daripada termasuk Kids Church dan juga tentunya nggak mau ketinggalan yaitu ada entertainment, saudara, sesuatu yang menarik untuk menanggalkan stres kita, saudara ya, yaitu ada stand up comedy, keren nggak ya? Jadi celebrate Anugerah Church anniversary, kita nggak menampilkan artis-artis atau hamba-hamba Tuhan yang wah, saudara, tetapi kita menampilkan stand up comedy ya, puji Tuhan. Haleluya, siap datang ya. Jadi catat tanggalnya, kalaupun Anda di luar kota atau luar negeri jangan putus harapan ya. Nanti Anda bisa tune baik di Facebook Anugerah Ministries atau di YouTube Live dari Anugerah Ministries jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ada amin? Puji Tuhan, haleluya. Mau datang? Siap datang, siap celebrate, haleluya, puji Tuhan. Sekarang malam ini kita akan dengar firman Tuhan, mari buka bersama-sama satu ayat yang sangat populer. Saudara tahu ayatnya di mana tentang guard your heart? Matius 6, haleluya, ayat 19 sampai dengan 24. Mungkin beberapa daripada saudara berkata, kok itu ayatnya? Mari kita belajar, saudara ya. Matius 6 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Saya mengajak setiap daripada saudara, ya, termasuk Anda yang di luar sana, apabila Anda enggak setir mobil, ya, Anda bisa dengarkan, Anda bisa mau baca bersama-sama juga boleh. Anda yang di Storehouse, jemaat yang di Storehouse, katakan amin. Haleluya, katakan amin. Katakan amin. Matius 6, 19 sampai dengan 24, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan nyaring, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 22. Mata adalah pelita tubuh.
jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat terakhir 23. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, puji nama Tuhan, ini sesuatu yang menarik. Kalau kita menjaga hati kita, ada satu matters, ada satu perkara di dalam kehidupan kita selama kita masih di bumi ini. Tidak bisa dipungkiri saudara ya, saudara warga negara apapun juga, warna kulit saudara apapun juga ya, rambutnya saudara apakah masih lebat atau mulai rontok saudara ya, tebal ataupun tipis, gundul ataupun klemis ya saudara ya, kan sama aja ya saudara ya. Ada satu matters dalam kehidupan manusia yang sedang dicari oleh banyak orang, namanya adalah harta saudara ya. Nah rupanya harta, firman Tuhan tadi sangat menarik sekali. Di ayat 19 dikatakan janganlah kumpulkan harta di bumi. Betul saudara ya. Nah kenapa kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi? Karena di sana dengan jelas di ayat 19 dikatakan di bumi, katakan di bumi. Ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi di sini ada sesuatu yang sifatnya temporary atau sementara saudara sekalian. Kita tahu bahwa pada waktu kita berbicara masalah harta, walaupun kerap kali kita tahu masalah hal ini, tetapi kerap kali kita lupa atau kita sering kali harus ditegur ulang, diberitahukan ulang supaya kita nggak lupa. Sebenarnya yang terjadi dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya berkata sekali lagi, betapa beruntungnya kita pada waktu kita menjadi anak-anak Tuhan. Saudara merasa beruntung nggak? Saya merasa beruntung banget, yang beruntung katakan amin. Saudara yang lagi online yang beruntung katakan saya beruntung banget gitu saudara ya. Kenapa kita beruntung? Karena di dalam dunia ini ada begitu banyak hal yang mengkontaminasi hati dan pikiran kita. Saudara, kenapa Yesus secara spesifik berbicara masalah harta? Karena dia tahu banget bahwa harta ini dapat menjadi satu pembanding atau rival atau satu kompetisi yang akan dapat membuat kita anak-anak Tuhan untuk tidak lagi mencari kebenaran firman Tuhan dengan hati yang murni saudara. Nah makanya saudara dikatakan secara temporary Tuhan tahu banget bahwa pada waktu kita mengumpulkan harta dalam bentuk apapun di bumi, dikatakan ngengat karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Nah makanya saudara jangan hanya, saya tahu di dalam kehidupan kita tidak mungkin dapat istilahnya itu nggak mencari harta, nggak mencari kekayaan, nggak mencari uang, nggak mencari penghidupan di muka bumi, betul nggak? Tetapi segala sesuatu ada batasnya. Ini dikatakan mengumpulkan itu berarti dalam bahasa Inggris itu accumulate atau mengumpulkan sampai seseorang itu menjadi kaya raya. Di satu ayat yang lain Tuhan Yesus memberikan satu contoh, ada orang yang sangat kaya raya dan kemudian mereka orang itu secara spesifik dia berkata, wah aku sudah kaya banget, apa yang aku harus lakukan? Aku akan lakukan. Aku akan membuka lumbung yang baru dan kemudian aku akan mengisinya sampai penuh. Nah zaman sekarang memang kalau kita bukan petani, kita tidak akan membuka lumbung yang baru. Tetapi ini berbicara membuka perusahaan yang baru, saudara ya. Membuka pertambangan yang baru, saudara. Membuka hotel yang baru, membuka perumahan yang baru, pabrik yang baru. Betul enggak? Iya Pak ya saudara. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, bodoh kamu. Kalau malam ini kamu mati, kamu gak bisa bawa harta itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak melarang bahwa kita tidak boleh mencari kehidupan saudara. Ini yang dimaksud dengan to accumulate atau mengumpulkan sampai kita lupa akan Tuhan. Nah makanya di sana dikatakan kumpulkan hartamu di surga. Nah ada dua comparison, ada dua perbandingan. Yang pertama bicara tentang harta duniawi. Saudara harta di surga saya tidak akan membahas lebih dalam karena saudara waktu dan juga kita perlu sekali diingatkan tentang apa saja yang menjadi harta di dunia. Saudara menurut saudara sekalian apa yang kira-kira disebut harta di bumi? Kita keluarkan slide yang ke-6, slide berikutnya. Harta di bumi satu-satu, keluarkan gambarnya celing gitu saudara ya. Tiba-tiba kalau saudara misalnya lagi ke padang pasir, kemudian saudara menemukan lampu hias, saudara kemudian dikosok-kosok dan kemudian keluar jinnya. Kemudian jinnya berkata, ada 3 permintaan, apa yang kamu maui, betul enggak ya? Itu cerita seperti itu. Nah saudara kemudian orang itu mengumpulkan harta.
Nah sekarang saya mau tanya kepada jemaat terutama yang di storehouse dan Anda yang lagi online juga boleh berpartisipasi. Menurut saudara, harta di bumi itu apa aja sih? Saya minta 3 orang untuk berpartisipasi di tempat ini. Harta di bumi. Wah bagian keuangan mesti tahu nih. Kira-kira apa, Des? Uang. Uang, berapa banyak? Banyak sekali ya. Jadi uang itu termasuk salah satu bagian harta, ini benar. Apalagi nih kira-kira? Permata itu boleh, terus apa lagi? Kira-kira apa lagi? Pikirkan, jangan pikir cuman harta itu cuman itu saja saudara. Think out of the box. Bisa keluarga, ada yang bilang cinta, saudara ya. Apalagi? Satu lagi, kesehatan, saudara. Kedudukan, oke kita keluarkan beberapa, saudara tidak salah, tetapi ini yang saya bisa pikirkan ada beberapa hal. Yang pertama tentunya uang. Kenapa uang? Karena dengan uang ini tentunya modelnya kita mesti tahu nih ya, kita berbicara tentang uang di abad 21, tidak berbicara tentang uang dalam bentuk kertas. Saudara, uang ini bukan saja yang berbentuk kertas, tetapi yang berbentuk macam-macam. Ada saham, ada security, ada termasuk saldo-saldo di dompet-dompet saudara yang bukan cuma dompet-dompet yang kita bawa saudara ya, tetapi ada dompet digital yang ngasih misalnya cashback 20% kalau saudara membeli sesuatu. You know what I'm talking about saudara ya. Kalau kita lagi ngetap sesuatu karena kita naik mobil itu kan uang semestinya. Tetapi pengertian uang di abad 21 dengan uang di abad 20 ini berbeda banget. Betul enggak? Kenapa kita semua mencari uang dan kita mesti ingat ya, yang dikatakan sebagai harta adalah sesuatu yang dapat membuat hati kita tertambat sampai kita lupa Tuhan. Kita perlu uang enggak? Tetapi ada batasnya loh. Ada batasnya dalam kehidupan kita. Uang akan menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita atau seseorang. Be very careful. Yang kedua, tolong keluarkan. Ada orang berkata, kamu boleh pukul saya, tetapi jangan usik harga diri saya. Ini termasuk harta menurut saya. Betul enggak? Memang saya tahu konteks yang Tuhan Yesus secara spesifik katakan adalah mamon. Itu adalah berbicara masalah harta secara moneter. Tetapi kalau kita mau kembangkan, yang dimaksud dengan harta bisa juga harga diri. Ada juga kemudian ada orang-orang khususnya para millennials, ada satu shift yang sedang terjadi. Yaitu kadang-kadang millennials ini tidak saja mencari uang, saudara, tapi ada satu hal yang mereka cari. Saudara tahu apa itu namanya? Coba diklik. Kepopuleran. Betul enggak? Ya. Hari-hari ini kalau misalnya beberapa anak-anak ditanya mau jadi apa, saudara tahu sendiri jawabannya, mereka pengen jadi YouTubers, mereka mau jadi Instagram seleb dan macam-macam saudara. Ini menjadi harta mereka. Karena mereka tahu sejumlah besar kepopuleran atau follower yang mereka miliki ini akan membuat sesuatu datang kepada kehidupan mereka. Dan berhati-hati saudara, tadi saya sayang sekali untuk nggak nampilin videonya. Ada orang yang kecanduan handphone saudara, sampai diibaratkan orang itu kecanduan narkoba. Ini cuma parodi gitu saudara ya, pada waktu handphonenya diambil sampai kayak orang sakau, badannya gatal semua saudara ya, sampai keluar busa di mulutnya dan yang lain-lain. Ini cuma parodi sekali lagi. Nah kemudian ada lagi, misalnya keluarkan nama baik. Ada orang yang berkata mereka mati-matian mempertahankan harga diri, mempertahankan nama baiknya saudara. Dan saya rasa ini bisa dikategorikan sebagai termasuk harta itu. Nah makanya saudara, Tuhan Yesus tadi berkata, klik next slide, Matius 6:21, karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Makanya kita mesti berhati-hati saudara, tentang apa yang menjadi harta saudara pada zaman akhir ini. Apa yang menjadi hartamu di abad 21. Bisa juga misalnya tadi dikatakan cinta. Saudara ya, orang yang benar-benar cinta mati dengan pasangannya saudara ya. Sehingga kerap kali mereka tidak bisa lagi efektif dalam pelayanan. Karena apa saudara? Sudah punya pacar. Mereka tidak bisa lagi efektif atau tidak mau lagi berkorban bagi Tuhan karena mereka menikah. Saudara ya. Ada lagi yang misalnya jangan sampai anak kita menjadi harta kita, yang mana bukan hanya, ini bukan masalah aset kalau Anda saudara, beberapa adalah bagian pembukuan. Saudara ini bukan saja masalah aset, tetapi sesuatu yang entis, menggoda hatimu, sehingga ini menggantikan porsinya Tuhan, and you worship them. Saudara menyembah dia,
Esensi daripada satu penyembahan adalah saudara menaruh sesuatu di dalam center perhatian saudara dan kemudian engkau mendevote atau memberikan devotion saudara untuk worship sesuatu itu. Ngerti gak maksudnya? Itu esensi adalah worship adalah itu. Makanya kalau saudara lagi worship Tuhan, saudara tidak boleh mikirin makanan. Betul gak ya? Atau mikirin macam-macam yang lain saudara ya. Karena esensi daripada worship ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang kau worship? Karena apa yang kau worship itu menjadi hartamu. Saudara, apa yang saudara worship ini akan membuat hatimu kemudian apakah engkau lebih dekat daripada Tuhan atau engkau lebih jauh daripada Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dalam bahasa Inggris, for where your treasure is, there your heart will be also. Tuhan tidak mau kita sebagai anak-anaknya yang sudah lahir baru. Ini saya berkata lebih spesifik lagi tentang orang-orang yang sudah lahir baru. Hidup kita bukan milik kita lagi. Standar kehidupan kita, siapapun kita, walaupun ada beberapa daripada kalian yang masih pelajar, ada yang hamba Tuhan, ada yang profesional, ada yang pengusaha, saudara, termasuk Anda yang menonton di luar sana. Siapapun Anda, jangan sampai kehidupan kita yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, itu kemudian kita menggunakan standar yang berbeda, yang tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Remember, what is it the one that you worship the most? Apakah yang saudara sembah dalam kehidupanmu, itu yang menjadi hartamu. Berhati-hati saudara, karena Tuhan Yesus berkata, karena itu yang menjadi hartamu, itu yang juga di situ hatimu berada. Kadang-kadang kita mengambil keputusan bukan dengan pikiran, tetapi dengan hati. Apapun yang saudara dan saya pikirkan, termasuk kalau saudara hari ini melakukan apa yang saudara sukai menjadi passionmu, hari-hari ini kita menikmati sekali ada satu banyak kebebasan di mana orang tua yang seusia seperti saya, saudara dalam generasi saya yang sudah menjadi orang tua milenial. Jadi milenial bukan lagi anak-anak, bukan cuma anak-anak saja, tapi ada millennial parents. Di mana kita sebagai millennial parents, kita memberikan kebebasan kepada anak kita untuk melihat passion dalam kehidupan mereka dan kemudian mengikutinya. Mengikuti passion boleh, tetapi jangan sampai passion dalam kehidupan kita ini menggantikan posisinya Tuhan. Berhati-hati saudara, karena seringkali dalam kehidupan kita akan dipilihkan dengan perbedaan yang bedanya tipis banget antara seperti setebal rambut. Makanya kita berhati-hati, sekali lagi Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kadang-kadang kita terlalu engross dengan kesibukan kita. Kadang-kadang beberapa orang pada waktu kuliah begitu berapi-api melayani Tuhan. Tetapi pada waktu mereka mempunyai pekerjaan, saya tidak berkata bahwa mereka tidak boleh bekerja. Saya tidak berkata bahwa mereka harus nggak boleh mengurangi jam pelayanan mereka karena juga mereka mempunyai tanggung jawab. Tetapi berhati-hati jangan sampai kemudian seringkali membawa kita terseret satu arus yang tidak bisa kembali. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam saudara. Ada amin? Saudara diberkati? Mari kita masuk lebih dalam, saudara masuk lebih dalam. Saya mau memberikan pengajaran tentang hati pada malam hari ini, saudara ya. Nah sekarang mari kita masuk kepada satu ayat yang sangat populer dan saya rasa ini harapan saudara. Amsal 4 ayat 23. Mari kita lihat bersama-sama. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Makanya Tuhan Yesus berkata, di mana apa tadi saudara? Hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah sekarang ini nasihat Amsal ditulis oleh siapa? Oleh beberapa orang, tetapi khususnya Amsal 4 ini ditulis oleh seseorang yang sangat luar biasa. Lebih kaya daripada Bill Gates, lebih kaya daripada George Bezos, lebih kaya daripada keluarga Hartono. Saudara ya. Keluarga Hartono itu orang terkaya di Indonesia. Ya. Amsal 4 ini ditulis oleh seorang yang lebih kaya daripada orang kaya manapun yang hidup di jagat raya ini, kecuali Thanos mungkin kali ya. Saya tidak tahu saudara. Ya, ini fellowship milenial bolehlah bicara MCU, bicara kalau nggak ngerti MCU coba di Google what is MCU gitu saudara ya. Tetapi ini ditulis oleh seorang yang sangat luar biasa bernama Salomo. Memberikan nasihat kepada anaknya dan Salomo adalah orang yang tahu benar bahwa pada waktu di awal mula dia menjadi seorang raja, hatinya begitu tertambat, hartanya adalah Tuhan. Tetapi di tengah jalan ada sesuatu yang terjadi karena hatinya
itu tertambat kepada sesuatu yang berbeda karena hartanya bukan lagi Tuhan. Sehingga dia berkata kepada anaknya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di dalam bahasa Inggris ini lebih powerful banget saudara, bukan cuma jaga, tetapi guard. Kalau saudara mau masuk ke istana presiden, di situ ada penjaga, ada beberapa layer. Bahkan ada barikade-barikade yang akan membuat mobilmu tidak bisa lewat. Ini yang Tuhan kehendaki untuk kita menjaga hati kita. Karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. For everything you do flows from it. Saudara mungkin tidak suka dengan makanan yang saudara makan. Walaupun harga makanan itu mahal dan saudara akan membuang makanan itu. Betul enggak? Tetapi walaupun makanan itu murah, siapa yang suka makan ikan asin? Ada enggak? Siapa yang suka makan ikan asin pakai nasi panas? Siapa yang suka makan ikan asin pakai nasi panas, pakai tempe goreng, pakai sambal, saudara? Siapa yang suka? Bisa ngebayangin saudara? Walaupun tuh makanan cuman harganya mungkin cuman 8.000 atau 9.000, saudara bisa tambah 2 kali. Betul ya? Tetapi karena itu menjadi satu kesukaan yang ada dalam hatimu, saudara mengatakan bahwa saya tidak merasa saya murahan loh kalau saya makan seperti ini. Saudara bisa comparekan dengan kalau ini menjadi budaya kita makan nasi dan sesuatu itu yang sudah kita bangun dari kecil, taste and preference, kesukaan kita dibangun dengan itu. Kemudian saudara mungkin suka dengan makanan-makanan yang misalnya makanan barat. Saudara ya, makanan barat kalau di Indonesia ini relatif jauh lebih mahal. Bisa-bisa satu porsi 30.000, bisa-bisa 50.000, bisa-bisa 200.000. Saudara mungkin akan suka kalau saya undang, besok saya undang saudara makan siang satu porsi 200.000, suka enggak? Suka enggak? Yang jujur cuma satu. Ya. Selasa deh datang deh, nanti kita traktir gitu. Ya. Tetapi kalau setiap hari saudara makanan barat, saudara pasti akan nek. Walaupun makanannya menunya tidak selalu sama. Walaupun tidak selalu sama. Karena apa? Saudara, hatimu tidak ada pada makanan itu. Nangkep enggak? Nah makanya di sini ada sesuatu yang sangat penting. Firman Tuhan tahu benar karena ada 787 ayat firman Tuhan berbicara tentang hati. Dan 787 ayat ini kalau saudara dibagi 365 hari maka saudara akan mendapati satu hari untuk membahas tentang hati itu diperlukan 2 ayat. Diperlukan waktu 1 tahun, perjalanan 1 tahun untuk saudara membaca seluruh Alkitab dan mengerti lebih dalam tentang hati. Dan pada waktu saudara selesai, hatimu masih juga bisa terkontaminasi. Delicate banget saudara. Kita hidup dalam satu kehidupan di mana pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak langsung diangkat ke surga. Tetapi Tuhan masih percayakan untuk kita masih hidup di muka bumi ini. Nah makanya kita perlu banget untuk belajar menjaga hati ini siapapun kita saudara. Ada amin gak? Mau belajar lebih dalam? Amin saudara, itu baru preliminary-nya. Ada beberapa poin yang saya mau ajarkan pada malam hari ini. Semoga ini waktunya saudara saya akan mencoba untuk lebih cepat. Yang pertama, bagaimana caranya menjaga hati? Ternyata nomor 1, klik. Jaga hati dimulai daripada kalau hatimu adalah hati yang baru. Nah ini yang dimaksudkan apa sih sebenarnya? Saya berbicara tentang orang yang lahir baru. Ini yang saya pelajari, ini yang menjadi pengalaman saya. Banyak orang yang mempunyai kebiasaan buruk, setiap daripada kita pasti punya kebiasaan buruk. Tetapi yang saya katakan lebih buruk sehingga akhirnya mereka dalam satu konsekuensi mereka masuk penjara. Atau kena narkoba. Betul ya? Nah ada orang-orang seperti ini dan kemudian mereka katakanlah mereka orang yang belum kenal Tuhan. Nah pada waktu mereka keluar dari penjara, saudara tahu mereka berusaha untuk melakukan perbuatan baik, mereka berusaha untuk bertobat, tetapi mereka gagal. Akibatnya ada orang-orang seperti itu dan cukup kasihan sekali, mereka relapse, mereka kumat gitu ya, sehingga mereka masuk keluar penjara 3 kali sampai 5 kali. Kadang-kadang misalnya orang yang judi juga sama demikian, orang yang
minum minuman keras juga sama demikian, orang yang kena narkoba juga sama demikian. Mereka bukannya tidak ada upaya, tetapi ada sesuatu yang belum terjadi, yaitu adalah lahir baru. Nah, coba kita lihat ayatnya. Yesaya 36 ayat 26 sampai dengan 27. Saudara, tanpa kita membaca ini dulu, saudara ingat enggak dalam kitab Yesaya, suatu kali Yesaya diperintahkan oleh Tuhan. Katakan Yesaya diperintahkan oleh Tuhan. Dalam kondisi apa saudara? Zaman Yesaya pada waktu itu zaman apa? Kerajaan Israel posisinya di mana? Masih ingat enggak? Apakah di Israel atau dalam satu kondisi yang lain? Kalau lupa saudara ya, nanti saudara bisa baca ayat-ayat sebelumnya, tetapi untuk saudara bisa mengerti lebih dalam, kondisi kerajaan Israel pada waktu itu lagi dalam pembuangan. Dibuang di satu tempat yang sangat jauh dari Yerusalem, dari Israel saudara ya. Dan sepertinya tidak ada harapan untuk mereka bisa kembali. Mereka bukan cuma dijajah, tetapi mereka ditawan, mereka dibuang. Ini ibaratnya seperti orang yang seperti tadi saya katakan, kita mempunyai kehidupan yang lama, kita begitu terikat dalam kehidupan yang lama, kita nggak bisa keluar. Karena apa saudara? Ikatan itu begitu kuat banget. Tetapi kemudian Tuhan dalam kasih karunia-Nya, ini walaupun perjanjian lama, ini menunjukkan kasih karunia yang sangat luar biasa. Tuhan menyuruh Yeskiel untuk berbicara melihat sesuatu lembah saudara. Dan di sana Tuhan bertanya, apa yang kamu lihat? Tulang kering, dry bones. Betul enggak? Ya. Tulang kering kata kitab Amsal itu apa saudara? Kalau saudara tulangmu kering, semangatmu padam. Ya, kalau tulangmu kering, maka kamu nggak bisa sembuh dari sakitmu. Karena apa saudara? Ternyata di dalam dunia kedokteran, tulang itu di dalam tulang, bukan tulang-tulang yang saudara punya di rumah, om-om, tante-tante, bukan ya. Tapi tulang yang kita punya dalam tubuh, ini ada bagian dalam tulang yang adalah memproduksi, di dalamnya itu ada core-nya, itu ada sumsum. Selama sumsum itu masih bekerja, maka tulang itu akan rejuvenating. Apa itu bahasa Indonesianya ya? Bekerja untuk memperbaiki kerusakan sel yang ada. Tetapi kalau sudah mati, maka sumsumnya, selnya juga mati. Ini berbicara bahwa tidak ada harapan. Tetapi Tuhan, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun ketidakberada harapan saudara yang kau sedang hadapi dalam kehidupanmu, termasuk ikatan-ikatan yang saudara punya, percayalah Tuhan peduli kepada kehidupanmu. Tuhan panggil Yeskiel dan Tuhan berkata, apa yang kamu lihat? Yeskiel berkata tulang kering. Kemudian Tuhan berkata, prophesy, nubuatkan. Tuhan memerintahkan kepada Yeskiel untuk menubuatkan tulang-tulang itu untuk hidup kembali. Ini berbicara saudara ya, sehingga di sini dikatakan, akhirnya Tuhan berkata, saya perpendek cerita yang sangat panjang. Tuhan berkata nih, kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi ini berbicara tentang langkah yang Tuhan ambil pada kehidupan kita. Effort kita selalu akan gagal, usaha kita pasti pentok saudara. Tetapi Tuhan berkata, hati yang baru dan roh yang baru aku akan berikan kepadamu. Di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini berbicara tentang bagaimana kita bisa menjaga hati di tengah-tengah segala macam chaos yang ada dalam kehidupan ini. Kayaknya nggak bisa deh saudara. Sedikit kita keluar di jalan aja kita udah bisa berantem sama orang. Betul nggak? Ya, bahkan nggak sedikit daripada orang-orang itu kalau disemprit Pak Polisi pun udah nggak punya aturan saudara. Udah keluarin kamera, udah polisi dimaki-maki, ada yang sampai polisi dikejar-kejar. Betul nggak? Iya nggak? Halo? Betul nggak saudara? Coba deh itu terjadi di beberapa negara saudara, mampus loh. Kalau lu berani pukul polisi saudara. Benar-benar mampus loh. Ya, di Indonesia perlu ditegakkan bahwa polisi itu adalah pejabat negara dan itu mewakili Tuhan. Kita harus menghargai orang-orang yang Tuhan angkat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Artinya apa? Impossible kalau saya bisa menjaga hati kalau kita tidak melibatkan Tuhan. Enggak mungkin. Impossible. Saya hanya bisa mulai menjaga hati saya pada waktu saya mulai dilahirkan baru kembali. Di luar Tuhan, you have no hope to be able to guard your heart. Enggak mungkin saudara. Ini yang pertama. Ada amin enggak?
Yang kedua, makanya yang kedua kalau kita sudah menyadari bahwa kita sudah diberikan hati yang baru. Katakan hati yang baru. Coba lihat kiri kanan. Jangan ambil kesempatan bilang hatimu adalah untukku ya. Tetapi katakan hati yang baru. Makanya kalau kita sudah menyadari hal itu, maka poin yang kedua berbicara, klik. Kita tidak lagi boleh serupa dengan dunia. Ini saya percaya bahwa kita ini istilahnya dalam proses dibentuk ke sana. Tidak ada satupun daripada kita yang sempurna. Tetapi pada waktu kita gagal untuk serupa dengan Tuhan dan kita melihat lagi kepada dunia. Hidup pada zaman sekarang saya percaya untuk tidak serupa dengan dunia lebih susah daripada 50 tahun yang lalu. Karena begitu banyak godaan-godaan yang ada di depan kehidupan kita. Betul saudara ya? Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini pikiran saudara, budi itu pikiran. Budi itu bukan budi yang di atas yang lagi pegang komputer, bukan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi artinya, heran ya saudara ya, keputusan yang kita ambil di dalam melakukan sesuatu ternyata tidak dikendalikan oleh pikiran saja, tetapi bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah. Tetapi karena Tuhan bisa berbicara kepada hati kita. Kalau Tuhan berbicara kepada pikiran, seringkali kita akan tolak. Karena seringkali apa yang kita hadapi, itu banyak orang berkata, nggak masuk dalam logika. Tetapi saya juga nggak percaya Tuhan bisa berbicara dalam dua alam, baik dalam pikiran ataupun dalam hati. Makanya saudara, sekali lagi kita nggak boleh serupa dengan dunia pada waktu kita mau menjaga hati kita. Ada amin? Yang percaya katakan amin. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, ini penting banget. Kita harus mau ditegur oleh firman Tuhan. Ternyata saudara, saya punya 2 orang anak. Pada waktu anak-anak saya lagi tidak mendengarkan apa yang menjadi nasihat kami, saudara, yang kami lakukan sebagai orang tua, kami harus menegur mereka. Kami harus menegur anak-anak itu. Dan ternyata pada waktu mereka membuka hati, bukan cuma pikiran loh. Kita bisa ditegur dan kita bisa tampaknya menerima teguran itu, tapi hati kita panas. Iya Pak ya? Pernah gak saudara ditegur? Ya, saudara apalagi ditegur oleh atasanmu, oleh orang-orang yang sangat powerful, dan kemudian saudara tahu saudara tidak salah, dan kemudian kalau hati kita keras, kita bisa senyum mukanya, tetapi hati manusia siapa yang tahu? Itu kata firman Tuhan, saya nggak keluarkan ayatnya. Yang tahu cuma siapa? Saudara sendiri dan Roh Kudus. Nah makanya kita kadang-kadang mungkin berkata, awas loh, suatu hari gua balas loh. Betul nggak? Nah jadi, saudara mau nggak saudara ditegur oleh firman Tuhan? Kalau saudara mau ditegur oleh firman Tuhan, saudara harus mau masuk dalam satu kelompok-kelompok yang sehat, saudara ya. Makanya Rasul Paulus berkata di dalam kitab Ibrani bahwa jangan jauhkan dirimu dari ibadah. Betul saudara ya? Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dan sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum-sumsum. Ini berbicara tadi masalah tulang tadi saudara. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Interesting banget kan? Ternyata di hati kita ada pikirannya loh. Very interesting. Ternyata keputusan yang saudara ambil untuk melakukan sesuatu itu tidak didasarkan oleh pikiran logika saudara, tetapi hatimu. Amin saudara. Pada waktu ada 2 orang akan menikah yang tidak dipaksa. Ya. Saudara nggak bisa ngikutin logika sehat saudara. Karena saudara pasti punya kriteria-kriteria, misalnya ya, saya misalnya seorang apalagi perempuan nih. Saya bersedia menikah kalau orang itu tampan, punya deposito banyak, saudara ya, punya mobil bagus, punya perusahaan yang stabil. Ini idealnya seperti itu, betul nggak? Halo, iya nggak? Tetapi kemudian saudara di-approach dan kemudian saudara jatuh hati, jatuh cinta gitu loh. Kepada seseorang yang belum masuk kriteria itu.
Kalau saudara ngikutin logikamu, saudara nggak bakal menikahi orang itu. Ada amin nggak? Makanya saudara termasuk sama saudara. Banyak hal yang kita lakukan ternyata tidak didasarkan saja melalui logika sehat. Saya tahu kita perlu menggunakan pikiran kita. Saya setuju banget saudara ya, misalnya kita menggunakan data, saudara ya, kita melihat laporan-laporan dan yang lain-lain, terutama pada waktu kita mau investasi, saudara ya, termasuk orang investasi. Ya, misalnya semua data positif, semua data menunjukkan keuntungan. Tetapi hati saya nggak enak loh. Saya nggak beli deh. Pernah dengar kata-kata kayak gitu nggak? Ya, ternyata saudara, keputusan yang kita ambil itu tidak diambil dari keputusan logika saja. Makanya saudara, pada waktu kita mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, di dalam hatimu sekarang, hati yang baru itu ada sesuatu yang berbeda. Karena apa? Ada muatan Roh Kudus tinggal di sana. Pada waktu Roh Kudus berpartner dengan saudara ini jauh lebih mudah, karena Roh Kudus ini adalah penasihat yang ajaib. A good counselor, saudara. Penasihat kita yang sangat luar biasa. Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Roh Kudus yang tahu banget pada waktu saudara dikhianati. Roh Kudus tahu banget pada waktu saudara bersuka cita. Roh Kudus mengerti apa yang menjadi pemikiran hati kita. Dengan cara demikian kita bisa menjaga hati ini, saudara. Apalagi pada waktu ada hal-hal yang sangat tidak baik terjadi. Ada duka cita terjadi, ada hal-hal yang sangat sukar terjadi. Kita marah dengan orang, kita ingin balas dendam saudara, kita ingin memaki orang lain. Sehingga makanya next slide, Matius 5 ayat 8 kita langsung masuk di sana. Makanya firman Tuhan berkata, saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena apa? Karena mereka melihat Allah. Kalau kita gagal untuk menjaga hati kita ini, saudara, kalau berbicara masalah hati, jangan pegang di kanan bawah. Ini memang hati, ini liver. Tetapi yang dimasukkan oleh firman Tuhan, ini ada salah terjemahan. Yang dimasukkan itu adalah jantung. Saudara ya. Karena di dalam jantung ini yang memompa kehidupan, memompa oksigen. Ada sumber-sumber kehidupan. Saudara, makanya firman Tuhan berkata kalau hatimu murni, maka kita akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan bukan berarti secara kasat mata kita akan melihat Tuhan, tetapi kita akan melihat bagaimana termasuk pembelaan Tuhan di saat-saat yang tidak mudah sekalipun. Sangat tidak mudah. Tadi sebelum saya kembali ke kantor, saudara ya, saya ketemu dengan satu orang teman baik dan banyak sekali omelan yang dia ceritakan betapa susahnya dalam menjalankan bisnis dan yang lain-lain pada saat ini. Saudara, dan dia berkata, saya sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, tetapi mana pembelaan Tuhan? Orang itu berkata seperti itu, saudara. Saya tentunya tidak bisa mengatakan, enggak mungkin Tuhan baik, kan enggak mungkin. Saudara. Kita harus mau berempati terhadap kondisi seseorang. Tetapi berempati itu bukan cuma kita ikut menangis, tetapi harus ada poin yang dimana kita garis, batas, kemudian kita bangkit. Tarik orang itu untuk bangkit. Saya katakan kepada orang itu, makanya kita perlu keluar dari rutinitas kita. Saudara, pada waktu kita memilih untuk bisa keluar daripada rutinitas kita masuk kepada komunitas-komunitas yang sehat. Hari-hari ini banyak sekali didengungkan komunitas, saudara ya. Kelompok-kelompok yang sehat dan kelompok-kelompok yang mempunyai visi yang jelas, kelompok-kelompok yang mempunyai misi yang jelas, kelompok-kelompok yang memuliakan Tuhan. Ini yang harus kita cari, saudara. Bukan cuma sekedar hobi aja. Berhati-hati dengan hobi, karena hobimu dapat menjadi hartamu. Beberapa hobi menghasilkan uang banyak banget, saudara. Dan kadang-kadang kita nggak punya waktu juga untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan gara-gara hobi kita. Makanya saudara, tadi saya berkata kepada teman baik saya itu, get out of your routine. Keluar dari rutinitasmu, ikut saya ke gereja. Dengerin firman Tuhan. Kan saya udah dengar firman Tuhan di gereja, saya dengerin khotbah kamu di YouTube. Is not enough? Saya baca Alkitab tiap hari di rumah. Saya katakan gini, oh itu bagus. Dengar baik-baik saudara, itu bagus. Jangan lupa untuk subscribe di anugerah.net saudara. Untuk masuk ke YouTube Anugerah Ministries, udah pernah subscribe enggak? Kalau belum kebangetan banget. Kalau belum pernah subscribe di channelnya Anugerah Ministries di YouTube, kebangetan banget. Keterlaluan saudara, betul enggak ya? Udah subscribe belum?
Kalau belum cepat subscribe. Ya. Jadi saudara saya katakan itu baik banget. Tetapi kita harus ingat bahwa di dalam kehidupan kita, kita punya manusia roh yang sekarang sudah dihidupkan oleh Tuhan. Dan secara konstan baik jasmani, jiwa, roh kita ini sekarang under attack, under pressure. Saudara ya. Nah kalau kita mau keluar dari rutinitas kita, maka misalnya kita ke gereja, kita dengerin firman Tuhan, kita ketemu tatap muka seperti ini baik banget. Apalagi saudara mendengarkan firman Tuhan tanpa adanya diganggu orang, misalnya ditelepon orang, saudara ya. Ini istilahnya saudara mendapatkan satu mana yang baru dari surga. Tuhan berkata kepada Musa, sampaikan kepada orang Israel, setiap hari aku akan memberikan mana baru kepadamu. Dan orang Israel gak percaya. Pertama kali mereka ambil sebanyak-banyaknya mana itu. Dan ternyata besoknya atau setelah matahari terbenam, mananya rusak. Makanya Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dalam firman Tuhan dikatakan seperti itu. Firman Tuhan juga mengatakan berdoalah untuk makanan yang cukup untuk hari ini. Tuhan mengajarkan tentang kecukupan. Makanya saudara, pada waktu kita, tadi saya berkata, ini menarik banget. Saya kepingin banget langsung khotbah masuk ke Amsal 4:23. Tetapi on the way back, kemudian saya membaca beberapa ayat, Roh Kudus berbicara kepada saya, preach this. Harta ini penting banget. Banyak orang yang mengumpulkan harta demikian banyak, which is good. Tetapi kalau kamu nggak tahu fungsinya, it will kill you. Bukan hanya membunuh jasmanimu, tetapi memisahkan saudara daripada kebahagiaan. Betul nggak? Memisahkan saudara daripada teman-teman baik. Memisahkan saudara daripada orang tua. Memisahkan saudara daripada istri. Memisahkan saudara dari suami. Memisahkan saudara daripada kehidupan yang sehat. Termasuk memisahkan saudara daripada pikiran yang waras. Berhati-hati saudara, karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Katakan wow. Mau belajar lebih dalam? Ya, next. Kemudian di dalam hati ini saudara, ada satu sistem, saya pakai istilah ini, saya nggak tahu you know no, no, no. Saudara familiar nggak dengan kata-kata ini? Garbage in, garbage out. Ada yang familiar nggak? Kalau saudara pernah belajar tentang informatika, ini dipakai banget saudara. Garbage in, garbage out itu istilah komputer. Jadi saudara, apa yang saudara masukkan itu yang akan dihasilkan. Inputmu tidak akan mendinai proses outputmu. Jadi kalau saudara mau jaga hati, tahu nggak saudara? Saya nggak bisa melihat hatimu, ini lebih berbicara kepada sikap hati. Tetapi saya bisa menilai sikap hati seseorang dari tingkah lakunya. Dari gesturnya, dari apa yang dia bicarakan. Nah coba keluarkan ayatnya. Di dalam Matius 15 ayat 18 sampai dengan 19. Ini Tuhan Yesus berkata, ini dahsyat banget saudara. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu, ini garbage outnya, ternyata berasal dari hati. Makanya action kita ditentukan dari hartamu tadi itu di mana. Hartamu itu apa saudara? Makanya kita pada waktu kerap kali menolak hal-hal yang baik termasuk kehendak Tuhan. Karena ada satu harta yang sangat berharga dan itu sudah menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu kata Tuhan Yesus berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Berarti saudara, kalau seperti itu tadi saya sudah katakan kita nggak bisa, kita harus punya hati yang baru. Hati yang baru ini berbicara tentang kelahiran baru kita. Ini suatu proses yang tidak mungkin terjadi karena upaya kita. Kita minta kepada Bapa kita dan Bapa kita jamah kita. Tuhan bisa berikan hati yang baru, lahir baru. Kita tidak lagi serupa dengan dunia, kita harus mau melakukan pemisahan dalam kehidupan kita terhadap orang-orang yang mempunyai tabiat-tabiat yang tidak baik. Kita harus mau memisahkan saudara. Kadang-kadang saudara nggak mau memisahkan pun seharusnya Roh Kudus berbicara sesuatu dalam hatimu dan kau akan tidak merasa nyaman lagi. Atau orang itu bahkan nggak nyaman dengan saudara. Nangkap nggak saudara? Nah makanya dengan cara demikian kita juga harus mau mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Baca firman Tuhan. Kita nggak mungkin bisa
nggak ngebaca firman Tuhan dan everything is fine. Nggak mungkin. Everything is not going to be fine pada waktu saudara tidak lagi mulai menaruh hal-hal yang benar dalam hidupmu. Ada amin saudara? Puji Tuhan ya. Kemudian yang terakhir, ini yang menarik banget. Minta Tuhan untuk melindungi hati kita. Nah di Anugerah Church saudara menarik banget. Karena di Anugerah Church ini opsi saudara ya. Saudara datang deh hari Minggu. Bukan cuman pada waktu anniversary, tetapi minggu berikutnya. Karena setelah kebaktian kita ada workshop. Workshopnya menarik saudara. Salah satunya adalah workshop Hebrew Class. Menarik banget ya. Nah di Matius 6:13 ini berbicara tentang doa Bapa kami. Di sana dikatakan dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini doa Bapa kami. Betul enggak? Nah tetapi ternyata di dalam Hebrew Class itu saudara, ternyata menarik banget pada waktu kita mengerti tentang esensi yang dimaksudkan oleh penulis atau hatinya penulis. Dan firman Tuhan diinspirasikan oleh siapa? Roh Kudus. Betul ya? Ditulis oleh berbagai macam orang-orang yang berbeda-beda dan di dalam kitab Matius ditulis oleh seseorang yang bernama Matius yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus menceritakan bahwa Tuhan Yesus mengajar tentang doa Bapa kami dan di sana dikatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pernah berdoa itu enggak? Menurut saudara dalam pengertianmu yang dimaksud dengan ke dalam pencobaan ini apa sih? Ya, sama juga ya. Kerajaan dengan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya dalam pencobaan. Atau yang jahat ya. Ayat berapa yang jahat itu? Can you please check? Ya, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tolong Budiman bisa enggak di highlight yang jahat ini yang merah, dijadikan merah. Jadi yang jahat itu kira-kira menurut saudara apa sih? Kecelakaan, apalagi? Kemalingan, kerugian, gempa bumi, betul ya? Ya rampok dan teman-temannya lah. Ya, apalagi saudara? Ya, kalau patah hati nanti ketemu dengan Pastor Debbie nanti bisa dikonseling ya. Nah, berarti selama ini kata-kata yang jahat itu dalam pengertian kita adalah serangan daripada pihak luar ke dalam diri kita. Tetapi menarik banget pada waktu kita belajar tentang konteks bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Hebrunya, ternyata kata-kata yang jahat itu ternyata artinya adalah yang ada dalam hati kami. Gitu loh saudara. Menarik banget ternyata pada waktu kita berdoa Tuhan jauhkan kami daripada pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Itu tidak berbicara untuk Tuhan menyingkirkan masalah dari kehidupanmu. Tetapi Tuhan, makanya tadi saya juga membahas masalah ini dengan teman saya tadi itu. Dan saya berkata kepada dia, kalau kamu ke gereja, tidak ada jaminan bahwa masalahmu selesai. Tetapi akan ada kekuatan dari dalam keluar, karena seringkali kita akan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kenapa orang itu mobilnya bagus ya? Bukan cuman kenapa mobil saya nggak bagus, kenapa saya nggak punya mobil? Kenapa orang itu punya rumah bagus? Kenapa orang itu istrinya yang cantik? Bukan cuma karena istrinya yang cantik, kenapa saya nggak punya istri misalnya saudara. Padahal saya sudah berdoa mati-matian, sudah melayani Tuhan mati-matian, kenapa sampai sekarang belum punya istri? Misalnya seperti itu. Atau saya sudah melayani Tuhan mati-matian, tetapi kenapa belum punya anak? Jadi saudara melayani demi apa? Apakah demi dapat suami, punya istri, punya perusahaan, punya anak, dapat uang banyak, or else. Jadi istilahnya ini yang Tuhan ajarkan supaya pada waktu kita melihat keadaan orang lain, kita tidak merasa orang itu nggak layak, saya lebih layak Tuhan. Atau awas lu ya, suatu hari gua balas lu. Lihat aja suatu hari gua juga bisa sehebat lu, gua bisa sekuat lu, gua bisa sekaya lu, atau kalau gua nggak kuat, nggak apa-apa. Orang akan bilang suatu hari gua akan matiin lu bila perlu. Nah ini loh saudara. Musuh terbesar kita bukan orang lain. Musuh terbesar kita bukan iblis.
Tetapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Makanya Tuhan Yesus tahu banget tentang hal ini. Makanya dia berkata, ini poin saya, poin ini dan ini poin yang powerful banget menurut saya. Karena apa? Seringkali yang membuat kita gagal menjaga hati ini adalah hati kita sendiri. Benar banget tadi pada waktu Indah memberikan pengumuman, kita nggak bisa menjaga hati orang lain. Atau Indah atau Shirley tadi ya yang berkata ya. Oh Shirley ya. Kita nggak bisa menjaga hati orang lain, tetapi kita cuma bisa menjaga diri sendiri. Kalau hati kita baik, maka akan ada perbendaharaan yang baik yang keluar. Percaya deh saudara. Ada amin saudara? Slide yang terakhir. Maka oleh daripada itu kita coba saudara belajar. Katakan belajar. Kita belajar di dalam hati yang baru ini. Kita prioritaskan Tuhan sebagai poros atau center dari seluruh aspek kehidupan kita. Ada amin saudara ya? Ini penting banget. Karena hati ini kita harus selalu belajar senantiasa. Hati kita delicate banget, hati kita lembut sekali. Kita sering tersinggung dengan orang, kita sering marah dengan orang. Atau kita kadang-kadang marah dengan diri kita sendiri tanpa hal-hal yang jelas. Dan saya berdoa, biarlah malam ini kita satu langkah lebih mahir untuk menjaga hati kita. Ada amin saudara? Dan jangan lupa, jangan bergantung hanya kepada effortmu atau usaha saudara saja, tetapi bergantung kepada Tuhan. Karena dia tahu banget saudara, apalagi pada masa-masa yang tidak mudah, termasuk sekali lagi pada waktu engkau membuat pilihan, ternyata pilihan itu bukan dari pikiran, tetapi dari hati. Ada banyak daripada saudara harus membuat keputusan, akan banyak sekali hal. Keputusan kemana saudara harus pergi bekerja misalnya, kemana saudara harus misalnya menikah dengan seseorang, atau siapa yang saudara akan nikahi, atau mungkin tanggal 17 April. Siapa yang akan saudara pilih? Saya juga tidak tahu ya. Kalau mau tahu nanti kita ngomong-ngomong lebih dalam di luar jam kebaktian. Saudara diberkati? Amin. Ada amin? Lihat kiri kanan, katakan jaga hatimu.